Kini Xiao Kou sudah berhasil menenangkan kembali hatinya, hanya rangsangan yang tajam dan dingin seperti ini dapat membuatnya menjadi tenang kembali dari kekalutan dan kepedihan. Kabut fajar baru muncul. Dengan tenang Xiao Kou awasi manusia yang lebih misterius daripada kabut itu, kemudian menghela napas panjang. Peristiwa ini memang benar-benar merupakan suatu kejadian yang patut disesalkan, aku benar-benar tidak menyangka kalau kau masih bersedia membunuh orang lantaran uang. Aku pun tidak menyangka, sudah lama aku tak pernah membunuh orang karena uang, sahut Xiao Lai Hiat, kejadian seperti ini bukan sesuatu yang menarik. Kali ini mengapa kau harus melanggar kebiasaanmu? Xiao Lai Hiat tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, di balik sorot matanya yang kelabu terpercik suatu mimik muka yang misterius bagaikan kabut. Dalam tubuh setiap orang tentu mempunyai seutas tali yang tak berwujud, dalam sebagian besar hidupnya, dia pun selalu terbelenggu erat-erat oleh tali itu, kata Xiao Lai Hiat, ada sementara orang yang talinya berwujud anak dan istri, ada pula orang yang talinya berwujud harta kekayaan. Ia menatap wajah Xiao Kou tajam-tajam, kemudian meneruskan, biarpun manusia seperti kau dan Cubong tak akan terikat oleh tali seperti ini, namun kalian pun mempunyai tali yang sesungguhnya kalian ciptakan sendiri. Ia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya, apakah tali yang kalian ciptakan sendiri itu, yakni perasaan kalian, kelewat berperasaan dan perasaan yang berlebihan itulah justru merupakan tali yang membelenggu kalian. Bagaimana dengan kau sendiri? Tanya Xiao Kou, talimu berwujud apa? Tali macam apa yang dapat membelenggumu? Selembar surat perjanjian. Surat perjanjian. Xiao Kou tidak habis mengerti, surat perjanjian apakah itu? Surat perjanjian untuk membunuh orang. Suara dari Xiao Lai Hiat seolah-olah datang dari tempat yang amat jauh di sana. Sekarang walaupun aku sudah menjadi seorang manusia yang memiliki kekayaan melebihi sebuah negeri, namun 20 tahun berselang, aku tak lebih hanya seorang pengembara yang tak bernama dan tak beruang, seperti keadaanmu sekarang, tiada teman, tiada sanak, tiada keluarga, tiada akar, kecuali peti ini, apapun tidak kumiliki. Apakah disebabkan peti itu merupakan semacam alat senjata untuk membunuh orang, maka kau pun mulai membunuh orang untuk menghidupi dirimu. Semua orang yang kubunuh merupakan orang yang pantas dibunuh, sekalipun aku tidak membunuh mereka, mereka toh akan terbunuh juga di tangan orang lain, kata Xiao Lai Hiat, betul, balas jasa yang kuminta amat tinggi, namun kepercayaan orang terhadapku sangat baik, cukup membuat sebuah kontrak surat perjanjian, tugas tersebut tentu akan kuselesaikan secara baik. Nada suaranya penuh dengan sindiran, sindiran terhadap dirinya sendiri. Justru karena alasan ini, maka saban malam aku selalu dapat tertidur dengan nyenyak. Cuma kemudian kau toh cuci tangan juga karena uang yang berhasil kau raih sudah kelewat banyak, kata Xiao Kou dingin. Iya, akhirnya aku toh cuci tangan juga, bukan lantaran uang yang kuperoleh terlalu banyak, melainkan karena suatu malam setelah kubunuh seseorang, tiba-tiba saja berubah menjadi tak dapat tidur. Sambil memegang petinya erat-erat, Xiao Lai Hiat berkata lebih jauh, buat seseorang yang memang mengerjakan pekerjaan seperti ini, peristiwa semacam ini baru merupakan persoalan yang paling menakutkan. Bagaimana kisahnya sehingga tali itu tertinggal untukmu? Surat perjanjian itu sudah lama dipesan, dalam surat mana, pun telah dijelaskan, setiap saat setiap waktu, dia dapat menyuruh membunuh seseorang, entah kapanpun, aku harus membunuh orang itu, aku tak boleh menampiknya. Jadi selama ini surat perjanjian itu belum pernah terlaksana. Ya, belum. Bukan disebabkan aku tak ingin mewujudkannya, melainkan orang itu belum pernah meminta kepadaku untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, hingga sekarang surat perjanjian itu masih tetap berlaku. Ya, begitulah. Mengapa kau harus menerima kontrak surat perjanjian semacam ini? Kata Xiao Kou sambil menghela napas, apakah dia sanggup membayar dengan nilai yang sangat tinggi? Benar, berapa yang telah dia bayar untukmu? Dia memberi selembar nyawa kepadaku. Nyawa siapa? Nyawaku. Setelah berhenti sejenak, Xiao Lai Hiat berkata lebih jauh, di saat aku menandatangani kontrak perjanjian tersebut, dia telah berkata, setiap waktu, setiap saat dia boleh menyuruhku untuk membunuh diriku sendiri. Bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk menghabisi nyawamu, siapakah orang itu? Xiao Lai Hiat menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut, hanya ucapnya, aku hanya bisa memberitahukan kepadamu,
sekarang surat perjanjian itu sudah dikirim kembali kepadaku dan di atasnya pun telah dicantumkan nama seseorang. Seseorang yang harus kau habisi nyawanya. Benar. Dan nama orang itu adalah Ko Qianhui. Benar. Xiao Lai Hiat mengawasi wajah Xiao Ko dengan tenang, sedangkan Xiao Ko juga memandang ke arahnya dengan tenang. Kedua orang itu sama-sama tenang dan hambar, seolah-olah masalah membunuh dan dibunuh merupakan suatu persoalan yang sangat biasa. Lewat lama kemudian, Xiao Ko bertanya kepada Xiao Lai Hiat, "Tahukan kau jenazah Cubong berada di mana? Aku ingin berziarah di hadapan lelayonnya. Cubong belum menjadi mayat, untuk sementara ini dia belum akan mampus." Xiao Ko segera merasakan napasnya seolah-olah menjadi terhenti, lama kemudian ia baru berkata lagi, "Kali ini apakah dia pun berhasil menembusi kepungan?" "Bukan dia yang berhasil menembusi kepungan, Cho Tang Lai lah yang melepaskan dia pergi," ucap Xiao Lai Hiat, "sesungguhnya dia sendiri sudah tak memiliki kesempatan untuk itu." "Mengapa Cho Tang Lai melepaskannya pergi?" "Sebab Cho Tang Lai akan menahannya untuk dipakai menghadapi Suma Chao Kun. Kematian Cubong pasti akan menjadi berita besar yang akan menggemparkan seluruh dunia persilatan. Biasanya perbuatan seperti ini selalu Cho Tang Lai sisihkan agar dilakukan sendiri oleh Suma Chao Kun." Setelah berhenti sejenak, pelan-pelan ia melanjutkan, "Untuk menciptakan seorang Eng Hiong, sesungguhnya bukan suatu pekerjaan yang amat mudah." "Betul, memang bukan pekerjaan yang mudah." Selesai mengucapkan perkataan tersebut, mereka berdua sama-sama menutup mulut, sebab dari kejauhan sana telah muncul segumpal asap tipis berwarna merah. Dalam suasana kelabu yang remang-remang begini, warna merah tersebut kelihatan seperti gumpalan darah segar di atas permukaan salju. Dengan amat cepatnya asap itu membuyar, lalu Xiao Lai Hiat dengan mempergunakan suara yang aneh berkata kepada Xiao Ko, "Aku hendak pergi ke suatu tempat yang sangat istimewa, mari kau pun turut aku." Dari mana munculnya gumpalan asap tipis berwarna merah itu? Apakah sebagai perlambang dari suatu maksud yang istimewa? Sebagai suatu tanda rahasia? Ataukah semacam peringatan? Tempat apakah yang istimewa itu? Mengapa Xiao Lai Hiat mengajak Xiao Ko menuju ke sana? Biasanya ada sementara orang yang suka membunuh dengan memilih suatu tempat yang istimewa. Apakah tempat itu pun sebuah tempat penjagalan? Tempat itu bukan sebuah tempat pembantaian, tampaknya malah tiada sesuatu keistimewaan. Tempat tersebut tak lebih hanya sebuah kuil yang sangat kecil, sebuah kuil kecil yang didirikan di tengah sebuah sudut lorong yang sempit dan terpencil. Patung Toh Ti Kong yang dipuja dalam kuil tersebut sudah lama dilupakan orang, apalagi di tengah fajar bulan kedua yang begitu dingin, sudah barang tentu tak ada jamaah yang hadir di situ. Xiao Ko berdiri membungkam di belakang Xiao Lai Hiat, memandang sepasang matanya yang redup tanpa berbicara, menyaksikan keadaan di sekitar sana, tiba-tiba saja hatinya merasa begitu kesepian, hingga tak terlukiskan dengan kata-kata. "Tiap Wu, mengapa kau harus Tiap Wu? Mengapa kau bukan seorang perempuan yang lain?" Sampai detik ini, dia masih belum juga menanyakan tentang nasib perempuan itu. Iya, dia tak dapat bertanya, sebab perempuan itu bukan miliknya. Dia hanya bisa berharap menjadikan saat-saat di kala mereka masih berdua menjadi suatu kenangan yang paling indah di dalam hidupnya. Apa keistimewaan dari tempat ini? Mengapa Xiao Lai Hiat membawanya kemari? Mau apa? Xiao Ko tidak bertanya walau hanya sekecap pun. Sebaliknya Xiao Lai Hiat justru berkata, "Mereka semua tahu, semua perbuatan yang kulakukan pada waktu itu telah mereka ketahui semua." "Mereka? Siapakah mereka?" "Mereka adalah mereka." Xiao Lai Hiat berkata sambil menatap tajam patung di meja altar, yaitu Toh Ti Kong dan Toh Ti Po. Xiao Ko tidak mengerti. Xiao Lai Hiat pun tahu bahwa dia tidak mengerti. 20 tahun berselang orang-orang yang cukup berhak untuk meminta kepadaku membunuhkan seseorang, pasti tahu tentang tempat ini, mereka pun pernah berkunjung kemari, meninggalkan sebuah alamat dan nama seseorang. Xiao Lai Hiat menerangkan, alamat untuk mengambil uang dan nama dari orang yang harus kubunuh. Dalam sebuah kuil yang terpencil, di suatu sudut ruangan yang rahasia, di mana terdapat sebuah bau bata yang bisa digerakkan, segulung kertas yang berisi catatan, sejumlah harta yang menggiurkan dan selembar nyawa melayang. Begitu sederhana atau begitu pelik. Tiada seorang pun yang pernah menduganya. Bila kuanggap orang itu pantas untuk dibunuh, maka aku akan mendatangi alamat yang mereka tinggalkan. Di sana ada sejumlah uang yang menantikan kehadiranku. Xiao Lai Hiat menerangkan,
Cukup uangnya saja tak perlu orangnya, selama ini si langganan dan aku tak pernah saling bersua muka. Bagaimana dengan mereka yang tewas di tanganmu? Orang yang diinginkan kematiannya oleh pihak lain dengan pembayaran yang tinggi, biasanya tentu mempunyai alasan yang cukup kuat bagi mereka untuk dibunuh, itulah sebabnya kuil yang kecil ini bisa jadi merupakan tempat terjadinya transaksi yang terbesar di kota Tiang'an. Nada suaranya kembali kedengaran penuh sindiran dan ejekan. Pekerjaan yang kami laksanakan ini merupakan salah satu pekerjaan yang paling tua dari umat manusia, bahkan boleh dibilang merupakan pekerjaan kaum pria yang tertua di dunia ini. Tentu saja Xiao Kou cukup memahami maksud dari perkataannya itu. Kaum wanita pun mempunyai semacam pekerjaan yang jauh lebih tua daripada pekerjaan apapun, sebab mereka pun memiliki modal dasar yang paling kuno. 16 tahun lebih 3 bulan, betapa panjangnya hari-hari itu. Xiao Lai Hiat menghela napas panjang, selama waktu-waktu itu, ada yang dilahirkan, ada yang menjadi tua, ada pula yang sudah mati, tapi tempat ini sedikit pun tiada perubahan apapun. Selama 16 tahun ini, kau belum pernah datang kemari. Hingga 2 hari berselang, aku baru datang kemari. Selewatnya 16 tahun mengapa kau berkunjung lagi secara tiba-tiba kemari? Tanya Xiao Kou. Karena aku telah menyaksikan kembali tanda, api darah, yang pernah dikenal umat persilatan pada 16 tahun berselang. Yaitu asap berwarna merah yang baru saja kita saksikan tadi. Benar, Xiao Lai Hiat berkata lebih jauh, bila api darah muncul, dalam dunia persilatan pasti terdapat seorang manusia penting yang tiba-tiba tewas, oleh sebab itu ada pula yang menyebutnya, lencana kematian untuk menggaet nyawa orang. Setelah menarik napas panjang, ia menjelaskan kembali, setiap orang yang datang kemari mencariku, dia tentu akan pergi keluar kota untuk melepaskan asap berwarna merah itu. Pagi ini sudah 3 kali asap tersebut dilepaskan orang. Yang kau saksikan tadi merupakan ketiga kalinya. Maka 2 hari berselang kau sudah datang kemari dan telah menerima order dari kontrak surat perjanjian yang belum kau selesaikan itu. Benar, Cho Tang Lai kah yang telah mempergunakan selembar nyawamu untuk ditukar dengan kontrak surat perjanjian tersebut? Bukan dia, ia masih belum pantas. Xiao Lai Hiat tertawa dingin. Tapi kau sudah tahu bahwa hal ini merupakan keinginan dari Cho Tang Lai. Aku tahu, tentu saja aku tahu, suara Xiao Lai Hiat kedengaran aneh, semenjak orang itu melenyapkan diri secara tiba-tiba dari keramaian dunia. Aku selalu tidak habis mengerti kemanakah dia telah menyembunyikan diri, hingga sekarang aku baru paham. Yang dia maksudkan sebagai, dia, tak salah lagi adalah orang yang telah mengadakan kontak surat perjanjian dengannya. Tapi siapakah orang itu? Apakah dia mempunyai hubungan yang amat rahasia dengan Cho Tang Lai? Xiao Kou tak ingin menanyakan tentang persoalan-persoalan itu, sesungguhnya dia sudah lelah, sedemikian lelahnya sampai seluruh badannya seolah-olah akan terlepas, tapi kini semangatnya justru berkobar kembali secara tiba-tiba. Aku tahu, pada saat ini aku masih bukan tandinganmu, bila dapat mati di tanganmu, aku pun bisa mati tanpa menyesal, sebab paling tidak hal ini jauh lebih baik daripada mati di tangan orang lain, namun kau pun tidak akan semudah itu untuk membunuhku. Ia menatap peti yang berada dalam genggaman Xiao Lai Hiat lekat-lekat, kemudian meneruskan, bila kau hendak membunuhku, paling tidak kau harus membuka petimu dulu, sebelum kuloloskan pedang ini, peti tersebut sudah harus kau buka. Kini pedangnya sudah diloloskan di tangan, tidak terbungkus dalam kain hijau lagi, sejak memasuki Tiang'an, ia memang sudah bersiap sedia meloloskan pedangnya setiap saat. Pelan-pelan Xiao Lai Hiat membalikkan badannya, lalu menatap pedang di tangan Xiao Kou lekat-lekat, mendadak sorot matanya memancarkan suatu perubahan yang sangat aneh. Jari jemarinya yang memegang peti mendadak berubah menjadi pucat, otot hijau yang berada di punggung tangannya ikut menonjol keluar dengan tegangnya. Bila pedang diloloskan, setan dan dewa pun akan ketakutan. Tetesan air mata siapakah yang membekas di atas pedang itu? Tetesan air mata Xiao Taisu. Pedang mestika itu toh sudah selesai ditempa, mengapa dia harus melelehkan air mata? Karena dia telah meramalkan suatu tragedi, ia sudah melihat dari hawa pedang tersebut bahwa putra tunggalnya akan tewas di ujung pedang tersebut. Apakah putra tunggalnya bernama Xiao Lai Hiat? Benar, hawa panas menggumpal di ruang mandi. Cho Tang Lai sedang membersihkan badan, seolah-olah dia ingin mencuci bersih semua noda darah yang baru diperbuatnya semalam.
Kamar mandinya terletak di sisi kamar tidurnya, bentuk maupun letaknya seperti kamar rahasia, dibangun begitu kokoh, rapat dan amat rahasia. Hal ini disebabkan karena selama dia sedang membersihkan badan, tak seorang pun boleh sampai memasuki ruangan tersebut. Setiap orang yang sedang mandi, baik dia seorang lelaki maupun wanita, tentu berada dalam keadaan telanjang bulat, tidak terkecuali Cho Tang Lai sendiri. Kecuali semasa masih bayi dulu, ketika berada di hadapan ibunya, selama hidup Cho Tang Lai tak pernah memperlihatkan tubuhnya yang bugil di hadapan siapapun. Cho Tang Lai adalah seorang cacat yang tidak sempurna dalam pertumbuhan badannya. Bentuk kaki kirinya jauh lebih pendek daripada kaki kanannya, ia tak sempurna dalam perkembangan karena semasa masih berada dalam rahim ibunya, ia mengalami tindihan dari seseorang yang lain. Orang itu adalah adiknya. Cho Tang Lai adalah anak kembar. Sebenarnya dia mempunyai seorang adik, yang berada dalam rahim ibunya bersama-sama. Ia dilahirkan lebih dulu, sedang adiknya mati di dalam rahim ibunya, akibatnya ibunya turut mati setelah melahirkan. Aku adalah seorang pembunuh, seorang yang dilahirkan sebagai pembunuh, dalam igauannya, seringkali Cho Tang Lai berteriak, sejak dilahirkan aku telah membunuh ibuku dan adikku sendiri. Selama ini dia selalu menganggap cacat tubuhnya sebagai hukuman yang dilimpahkan Tian kepadanya, tapi dia tak pernah mau puas. Dengan segala daya upaya serta kemauan yang kuat, dia berusaha untuk menyingkirkan semua rintangan. Semenjak menanjak dewasa, tak pernah ada orang yang mengetahui kepincangannya, pun tiada orang yang pernah menduga, dulu ia sering mengeluh kesakitan, menderita kesengsaraan yang hebat hanya untuk berlatih berjalan seperti orang biasa. Sayang sekali masih ada satu hal yang selamanya tak pernah bisa ia lakukan, walaupun ia bersedia mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya. Selama hidup, ia tak pernah bisa tumbuh menjadi seorang lelaki sejati. Salah satu bagian dari tubuhnya selalu mengecil seperti kepunyaan bocah cilik. Otot-otot hijau di punggung tangan Cho Tang Lai sudah pada menonjol keluar, menonjol karena air panas, dia paling suka merendamkan diri dalam air panas. Peralatan kamar mandinya ini khusus dia pesan dari negeri Husiang, kini Jepang, yang dibuat berbentuk antik dan mewah. Setiap kali sedang berendam diri dalam air panas, dia selalu akan merasa seolah-olah berada di sisi adiknya lagi, merasakan tekanan dan sengatan dari hawa panas yang nyaman. Ataukah dia sedang menyiksa diri? Atau sedang menghukum diri sendiri? Apakah dia pun seringkali menyiksa dan menghukum orang sebagai pemuas nafsu sendiri? Yang dipikirkan Cho Tang Lai saat ini bukanlah persoalan-persoalan tersebut, yang sedang dipikirkan olehnya adalah suatu kejadian yang menarik, dia teringat akan Xiao Ko dan Xiao Lai Hiat. Yang satu adalah jagoan lihai yang tiada keduanya di kolong langit, bahkan memiliki sejenis senjata yang paling menakutkan di dunia ini. Tapi nasibnya sudah ditentukan, dia ditakdirkan untuk tewas oleh pedang mestika hasil penempaan ayahnya sendiri. Yang lain adalah seseorang yang semestinya, pada hakikatnya tiada kesempatan baginya untuk menghindari dari kenyataan. Tapi pedang mestika itu justru berada di tangannya. Siapakah di antara kedua orang ini yang bakal tewas? Cho Tang Lai merasa pertanyaan ini sangat menarik, betul-betul menarik sekali. Dia tak tahan ingin tertawa. Tapi dia tak sempat tertawa, senyumnya seolah-olah telah membeku di atas kulit wajahnya. Menyusul kemudian kelopak matanya turut menyusut kencang. Hanya orang yang sedang merasa tegang dan ngeri saja kelopak matanya baru akan berkerut kencang. Sekarang dia telah merasakan sesuatu yang gawat. Dia telah merasa ada seseorang dengan mempergunakan suatu cara yang hingga kini belum dipahami olehnya, telah membuka pintu kamar rahasianya dan seperti sukma gentayangan berdiri di belakang tubuhnya. Kejadian ini sungguh merupakan suatu peristiwa yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Cho Tang Lai tidak percaya kalau dalam dunia ini benar-benar terdapat seseorang yang memiliki daya kemampuan sedemikian hebatnya. Tapi sekarang, mau tak mau dia harus percaya. Dengan cepat dia sudah teringat akan seseorang, hanya orang ini yang mungkin bisa berbuat demikian. Xiao Lai Hiat, aku tahu sudah pasti kau. Ucapnya kemudian. Betul, memang aku, suara yang parau dan rendah menyahut. Tiba-tiba Cho Tang Lai menghela napas panjang. Setan dan dewa akan ketakutan, perkataan seperti ini sudah tak bisa dipercaya lagi, dia berkata, kalau tidak, mustahil kau bisa datang kemari. Mengapa? Sebab kau seharusnya sudah menjadi mayat sekarang, mampus di ujung pedang tetesan air mata milik Ko Qian Hui,
ucap Chow Tanglai, bukankah takdir telah menentukan nasibmu? Kemudian setelah menghela napas panjang, dia berkata lebih jauh, sekarang aku baru tahu, perkataan semacam ini sesungguhnya goblok dan menggelikan. Bagaimana dahulu? Dahulu kau pun percaya? Tanya Xiao Lai Hiat. Belum tentu percaya 100%, belum tentu pula tidak mempercayainya. Maka kau pun berusaha dengan segala daya upaya untuk memaksaku membunuh Ko Qian Hui. Tanya Xiao Lai Hiat lagi, apakah kau ingin mengetahui sesungguhnya di antara kami berdua, siapa yang akan mampus di tangan siapa? Benar, peduli siapapun yang akan menjadi korban, mungkin kau tidak akan merasa sedih, bukan? Iya, aku memang tak akan bersedih hati, peduli siapa yang mati, semuanya sama-sama menguntungkan bagiku, bila kalian berdua bisa mati bersama, hal ini jauh lebih baik lagi, aku pasti akan membereskan jenazah kalian dengan sebaik-baiknya. Semua perkataan yang diutarakan boleh dibilang sejujurnya, karena Chow Tanglai memang selalu berbicara jujur. Dalam keadaan demikian, dia memang tidak perlu berbicara bohong. Apalagi berada di hadapan kebanyakan orang, pada hakikatnya dia tidak ada kepentingan untuk berbohong, apalagi berbohong kepada sementara orang, hal tersebut sama sekali tak ada gunanya. Dalam hal tersebut, agaknya Xiao Lai Hiat sudah dapat memahaminya secara jelas. Dia paling suka mengadakan hubungan dengan manusia semacam ini, karena dia bisa menghindari banyak kesulitan yang sesungguhnya tidak perlu ada. Bisa berselisih dengan manusia sebangsa ini, rasanya jauh lebih menggembirakan daripada menjadi sahabat mereka. Aku pun selalu berbicara sejujurnya, demikian Xiao Lai Hiat berkata, setiap patah kata yang kuucapkan, lebih baik kau pun mempercayainya. Aku tentu akan percaya. Aku tahu, sebelum kau berjumpa denganku, kau pasti ingin sekali melihat manusia macam apakah diriku ini. Iya, aku memang inginnya setengah mati. Tapi bila kau berpaling dan memandang sekejap ke arahku, maka selama hidup jangan harap kau bisa melihat hal-hal yang lain. Aku tak akan berpaling, seru Chow Tanglai, untuk sementara waktu ini, aku masih belum ingin mati. Berbicara sejujurnya memang merupakan suatu kebiasaan yang sangat baik, aku harap kau bisa mempertahankan kebiasaan ini seterusnya, nada suara Xiao Lai Hiat kedengaran datar dan sangat hambar, asal kau berbicara sepatah saja kata bohong, maka aku akan menyuruhmu mati di dalam bak mandimu itu. Sudah kukatakan tadi untuk sementara waktu ini, aku belum ingin mati, suara Chow Tanglai pun kedengaran amat tenang, tentu saja aku pun tak ingin mati bugil dalam bak mandi seperti ini, kau harus percaya, perbuatan seperti ini tak mungkin bisa kulakukan. Bagus sekali. Agaknya Xiao Lai Hiat sudah merasa sangat puas dengan keadaan seperti ini, oleh sebab itu dia pun segera menanyakan suatu persoalan yang sangat ingin diketahui olehnya. 20 tahun berselang, aku pernah membuat kontrak surat perjanjian untuk membunuh seseorang dengan seseorang, apakah kau mengetahui tentang kejadian ini? Iya, aku tahu. Yang paling penting dari surat perjanjian itu adalah di atasnya selalu kosong, selalu kekurangan sederajat nama manusia. Dalam hal ini pun aku mengetahui jelas. Sekarang sudah ada orang mengirim kembali surat perjanjian tersebut kepadaku, bahkan di atasnya telah dicantumkan pula nama seseorang. Tahukah kau nama siapakah yang dicantumkan di atas surat perjanjian tersebut? Aku tahu, Chow Tanglai tertawa lebar, akulah yang mencantumkan nama tersebut di atas surat perjanjian tersebut, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Apakah surat perjanjian itu dibuat antara kau dan aku? Bukan, aku masih belum pantas. Apakah kau yang menghantar ke sana? Benar, seseoranglah yang menyuruhku menghantar ke sana, mengirim surat perjanjian itu ke dalam kuil Toh Ti Kong itu lebih dulu, kemudian menyulut api darah di luar kota, agar memastikan kau telah menyaksikannya, maka saban hari harus disulut 1 kali dan beruntun disulut selama 3 hari. Seseorang yang menyuruh kau mengirim ke sana. Tiba-tiba nada suara Xiao Lai Hiat berubah menjadi lebih parau, tahukah kau siapakah orang itu? Aku tahu, orang-orang yang mengetahui tentang dia pada menyangka dia sudah lama mati, masih banyak orang pula yang sama sekali tidak mengetahui namanya, tapi aku tahu, kecuali aku, tiada orang yang mengetahui tentang dia begitu banyak. Kau tahu kalau dia masih belum mati. Benar, kau pun mengetahui di manakah orang itu berada. Iya, bagus sekali, suara Xiao Lai Hiat seolah-olah hendak menggetarkan Sukma, sekarang kau boleh bangkit berdiri. Mengapa harus bangkit berdiri? Sebab kau akan membawaku untuk pergi menjumpainya.
Dapatkah aku menolak keinginanmu itu? Tidak dapat. Cho Tang Lai segera bangkit berdiri. Menghadapi masalah yang tak mungkin bisa diperdebatkan lagi ini, dia memang tak pernah berusaha untuk memperdebatkannya lagi. Kau boleh mengenakan mantelmu dan memakai sepatumu, tapi lebih baik kau jangan melakukan pekerjaan yang lain lagi. Cho Tang Lai melangkah keluar dari bak mandinya dan mengenakan mantelnya. Semua gerakan dilakukan sangat lamban, setiap gerakan dilakukan amat seksama dan berhati-hati. Sebab dia sudah menangkap di balik suara Xiao Lai Hiat penuh mengandung nada dendam, benci dan hawa nafsu membunuh yang meluap-luap. Xiao Lai Hiat tak akan membunuhnya, pun tak akan memotong kakinya, tapi asal gerakan tubuhnya mendatangkan kecurigaan bagi Xiao Lai Hiat, bisa jadi salah satu bagian dari tubuhnya akan terlepas dari badannya. Sudah barang tentu dia tak akan memberi kesempatan seperti ini kepada siapapun. Tak bisa disangkal lagi Xiao Lai Hiat sedang mengawasi gerak-geriknya sekarang, terhadap setiap gerak-geriknya diamati dan diamati dengan seksama. Aku tahu, selama ini kau adalah seorang yang sangat tinggi hati, reaksi dan kecepatan gerakmu cukup mengagumkan, tenaga dalam pun sudah terlatih cukup baik. Dalam kolong langit dewasa ini sudah jarang sekali ada orang yang sanggup mengalahkan dirimu. Aku pun percaya Suma Chao Kun sudah bukan tandinganmu lagi, karena dia tak bisa menangkan ketenangan serta kesabaranmu. Belum juga kujumpai seseorang yang lain, yang jauh lebih tenang seperti kau. Ada kalanya aku pun berpikir demikian, kembali Cho Tang Lai tertawa, setiap orang memang tak terlepas pernah merasa bangga akan kelebihan sendiri, terutama sekali di tengah malam yang sepi, rasa bangga tersebut akan terasa menggebu-gebu. Kau belum pernah bertemu dengan diriku, juga belum pernah menyaksikan aku turun tangan, dari mana kau bisa tahu kalau aku jauh lebih tangguh daripada dirimu? Tanya Xiao Lai Hiat hambar, pernahkah kau membayangkan mungkin sekali serangan yang kau lepaskan bisa membinasakan aku? Aku tak pernah berpikir ke situ, persoalan seperti ini pada hakikatnya tidak pernah kubayangkan ataupun kupikirkan. Mengapa? Sebab aku melarang diriku sendiri untuk berpikir sampai di situ. Suara tertawa Cho Tang Lai kelihatan sedikit agak menyedihkan hati. Bila seseorang masih ingin hidup terus di dunia ini, buat apa dia mesti memikirkan persoalan-persoalan seperti itu? Xiao Lai Hiat segera tertawa dingin. Oleh karena itu kau lebih suka menjadi seekor anjing penurut daripada mencoba-coba untuk turun tangan. Benar, sahut Cho Tang Lai, banyak persoalan di dunia ini memang begitulah bentuknya. Pintu sempit di balik halaman yang kecil masih tertutup rapat-rapat. Cho Tang Lai berjalan menghampiri dan mengetuk pintu. 3 ketukan keras disambung dengan sebuah ketukan pelan. Cara mengetuk seperti ini sudah pasti merupakan kode rahasia yang telah dijanjikan dengan si kakek dalam halaman, namun tiada jawaban. Dia sedang pergi. Tidak, dia ada di rumah, dia pasti berada di sini, jawab Cho Tang Lai menegaskan. Apakah kau hendak memberitahukan kepadanya bahwa orang yang tak ingin dijumpainya telah datang, dan sekarang menyuruhnya cepat-cepat pergi? Kau seharusnya tahu, dia tak akan pergi selama hidup, dia tak pernah berusaha untuk melarikan diri, ucap Cho Tang Lai lagi, apalagi dia pun sudah tahu bahwa kau pasti akan datang mencarinya. Namun suasana dalam halaman kecil itu tetap sepi, tidak kedengaran suara jawaban. Untuk kesekian kalinya Cho Tang Lai mengetuk pintu, kali ini dia mengetuk pintu dengan suara yang jauh lebih keras. Tiba-tiba pintu itu terbuka, namun tiada orang yang munculkan diri untuk membuka pintu. Sedangkan si kakek itu pun belum pergi dari sana. Halaman kecil itu amat hening, aneka bunga memancarkan baunya yang harum. Si kakek masih duduk dalam gardu kecil, mukanya menghadap ke arah permukaan salju di depan gardu, seolah-olah dia sedang menikmati tarian dari Tiap Wu. Tapi Tiap Wu tak akan menari lagi. Si kakek pun tak akan menjadi tua lagi. Hanya pikiran dan perasaan yang bisa membuat seseorang menjadi tua. Bila seseorang tak bisa berpikir lagi, dan bila dia tak mempunyai perasaan lagi, maka orang itu tak pernah akan menjadi tua. Sekarang si kakek itu tak bisa berpikir lagi, dia tak dapat mempertimbangkan berbagai rencana maupun menganalisa berbagai masalah dunia. Kakek itu pun tak pernah akan berperasaan lagi, tiada perasaan sedih, susah, senang atau menderita yang akan mengganggu pikirannya dan perasaannya. Hanya orang mati baru tak punya pikiran dan perasaan, hanya orang mati yang tak pernah akan menjadi tua. Kenyataannya, si kakek itu memang sudah mati. Biarpun sudah mati, dia masih seperti hidup saja,
dengan membawa sikap yang begitu santai dan leluasa, duduk dalam gardu. Namun kenyataannya dia sudah tak bernyawa lagi. Sepasang matanya yang nakal bercampur cerdas tak akan bisa menyaksikan cahaya matahari lagi, tiada kesempatan untuk menikmati lembutnya matahari dan halusnya angin. Sepasang matanya telah berubah menjadi kelabu, persis seperti warna langit senja di musim dingin saat ini. Menyaksikan sepasang matanya itu, Cho Tang Lai tak sanggup untuk maju lebih ke depan lagi, biarpun selangkah saja, dia sudah tak ingin maju lebih ke depan. Sekujur badannya seakan-akan sudah turut membeku dan kaku bagaikan tubuh si kakek yang telah menjadi mayat. Kemudian dia pun melihat Xiao Lai Hiat. Kelihatannya Xiao Lai Hiat tidak begitu tinggi, namun dalam kenyataannya dia jauh lebih tinggi daripada kebanyakan orang, lagi pula sangat kurus. Rambutnya hitam berkilat dan tak nampak sebuah pun yang telah beruban, rambut itu digulung menjadi satu menggunakan tusuk konde yang dikombinasikan dengan ikatan kain berwarna kelabu. Pakaian yang dikenakan juga berwarna kelabu, biarpun tidak sesuai dengan potongan tubuhnya, namun amat indah dan rapi. Di tangannya ia membawa sebuah peti antik tapi sederhana. Hanya sekian yang berhasil dilihat Cho Tang Lai, karena yang terlihat olehnya tak lebih hanya punggung Xiao Lai Hiat. Bagaikan segulung angin yang berhembus lewat melalui sisi tubuhnya, orang yang selama ini menempel terus di belakang tubuhnya seperti bayangan ini tahu-tahu sudah beralih ke hadapannya. Sesungguhnya bagaimanakah tampang muka dari manusia yang paling misterius dan paling menakutkan dalam dunia persilatan ini? Hingga sekarang Cho Ang Lai masih belum sempat untuk melihatnya. Biarpun dia adalah seorang manusia yang jarang sekali menunjukkan perubahan perasaan, kadangkala tanpa disadari pun perasaan hatinya mengalir keluar juga. Punggung Xiao Lai Hiat mulai bergetar, setiap bagian otot badannya seakan-akan ikut bergetar, kemudian bergemetar dengan keras, seolah-olah punggung itu sedang dicambuk orang sekeras-kerasnya. Kematian dari kakek tersebut ibarat cambuk yang menghajar punggungnya. Siapapun dapat mengetahui dari nada pembicaraannya tadi, bahwa dia bukanlah sahabat dari kakek tersebut. Tak bisa disangkal lagi, di antara mereka sesungguhnya terjalin suatu dendam kesumat yang tak mungkin bisa dipunahkan dengan begitu saja. Ia memaksa Cho Tang Lai membawanya kemari, bisa jadi dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuci bersih rasa dendam dan bencinya dengan menggunakan darah dari kakek itu. Sekarang si kakek telah mati, mengapa dia malah memperlihatkan perasaan sedih, emosi dan pedih yang luar biasa? Yang lebih hebat dan di luar dugaan lagi adalah Cho Tang Lai. Dia bukan seorang manusia yang berjiwa besar dan berlapang dada, ia tak akan memperkenankan siapapun mengusik martabat serta kehormatannya. Belum pernah ada manusia di dunia ini yang pernah menghina dan mencemoohnya seperti apa yang dilakukan Xiao Lai Hiat kepadanya saat ini, hinaan dan cemoohan demikian hanya bisa dibersihkan dengan cucuran darah. Andai kata dia membunuh Xiao Lai Hiat, tiada orang yang akan keberatan, pun tiada orang yang akan merasa menyesal. Sekalipun dia menghirup abis darah yang mengalir keluar dari tubuh Xiao Lai Hiat seperti meneguk arak pun, tiada orang yang akan bersedih hati. Xiao Lai Hiat bukan seorang manusia yang patut dikasihani, semestinya Cho Tang Lai wajib menghabisi nyawanya. Setiap ada kesempatan yang amat baik, tidak seharusnya dia lepaskan peluang tersebut dengan begitu saja. Dan sekarang, inilah kesempatan yang terbaik bagi Cho Tang Lai untuk turun tangan. Kini punggung Xiao Lai Hiat persis seperti sebidang tanah subur yang luas dan tanpa pertahanan yang siap menerima serbuan siapa saja. Ketika itu perasaan Xiao Lai Hiat sedang dipengaruhi emosi dan merupakan saat-saat yang mudah baginya untuk menciptakan keteledoran dan kesalahan. Tapi anehnya Cho Tang Lai justru tidak melakukan sesuatu tindakan apapun jua. Padahal kesempatan yang baik ini bagaikan awan di tengah udara, sebentar saja akan melayang lewat dan selamanya tak pernah akan balik kembali. Mendadak napas Cho Tang Lai seakan-akan terhenti, kelopak matanya sekali lagi berkerut kencang. Akhirnya dia telah menyaksikan paras muka orang itu, manusia yang paling misterius dan paling menakutkan di dunia ini. Xiao Lai Hiat telah membalikkan tubuhnya berhadapan muka dengan Cho Tang Lai. Dia mempunyai selembar wajah yang amat bersahaja, namun memiliki sepasang mata yang jauh lebih tajam daripada sebilah pedang mestika yang diloloskan dari sarungnya. Bila ada orang yang hendak membunuhku, barusan adalah kesempatan yang paling baik, ujar Xiao Lai Hiat, kesempatan baik seperti itu tak pernah akan terulang kembali.
Aku dapat melihatnya. Barusan, mengapa kau tidak berusaha untuk turun tangan? Karena aku sama sekali tidak berhasrat untuk membunuhmu, jawab Chow Tang Lai bersungguh-sungguh, perbuatan seperti ini belum pernah melintas di dalam benakku. Kau seharusnya dapat berpikir, kau semestinya tahu aku pasti akan membunuhmu. Kau pasti akan membunuhku. Sorot mata Chow Tang Lai tak pernah beralih dari paras muka orang tersebut, kau sepertinya tak pernah membunuh orang tanpa menerima bayaran. Tapi kali ini merupakan suatu pengecualian. Mengapa? Sebab kau telah membunuhnya. Sorot mata Chow Tang Lai akhirnya dialihkan ke wajah si kakek yang berada dalam gardu, setelah itu kembali dia berkata, kau mengatakan aku telah membunuhnya. Kau anggap dia telah tewas di tanganku. Sebenarnya kau tak mungkin bisa mengusiknya, biar seujung rambut pun, kau tak bakal bisa mengusiknya, kata Xiao Lai Hiat, biarpun ilmu silat yang kau miliki cukup tangguh, namun dalam sekali gerakan tangan saja, dia sudah mampu untuk membinasakan dirimu. Jangan lagi menggunakan telapak tangan, mungkin cukup dengan sebuah jari tangannya pun sudah mampu untuk menghabisi nyawaku. Tapi keadaannya sekarang jauh berbeda, sebelum dia menemui ajalnya, ia sudah berupa seorang cacat. Kau dapat melihat kalau tenaga dalamnya sudah lama dipunahkan orang. Ya, aku dapat melihatnya. Apakah sejak kedatanganmu tadi kau sudah dapat melihatnya? Selama ini dia malang melintang di kolong langit, gerak-geriknya tak pernah diketahui orang, seandainya tenaga dalamnya tidak penuh, bagaimana mungkin dia bersedia menyembunyikan diri di situ dan hidup di bawah lindungan seseorang yang selamanya tak pernah dipandang sebelah mata pun olehnya. Tentu saja dia tak akan memandang sebelah mata pun terhadap seorang macam aku, tapi dia justru datang ke tempat kediamanku ini, kata Chow Tang Lai lagi, sebab dia tahu, manusia seperti aku ini paling tidak masih mempunyai sedikit kebaikan. Kebaikan apa? Aku dapat dipercaya, sangat dapat dipercaya, bukan saja orangnya bisa dipercaya, mulutku juga dapat dipercaya. Oh ya, tiada seorang manusia pun dalam dunia saat ini yang tahu kalau tenaga dalamnya telah punah, juga tak pernah ada orang yang tahu dia hidup mengasingkan diri di sini, sebab selama ini aku selalu menutup mulutku rapat-rapat. Dalam hal ini Xiao Lai Hiat memang tak bisa membantah, dia harus mengakui akan kebenarannya. Tidak sedikit umat manusia dalam dunia persilatan yang menginginkan selembar nyawanya, seandainya aku ingin mengkhianatinya, dia sudah lama tewas di tangan orang lain. Sekalipun aku hendak membunuhnya sendiri, buat apa mesti kutunggu hingga sekarang? Tak bisa disangkal lagi, apa yang dia katakan memang merupakan suatu kenyataan. Bukan begitu saja, malah dia pun pernah menyelamatkan selembar jiwaku, itulah sebabnya di saat yang paling berbahaya, dia datang mencariku. Coba bayangkan saja dapatkah ku celakai jiwa seorang tua penolongku. Kau dapat. Ya, sesungguhnya aku sudah lama tahu, sudah semenjak banyak tahun tahu dengan jelas, kembali Chow Tang Lai berkata. Oh ya, tatkala dia datang kemari, tenaga dalamnya telah dipunahkan orang, itulah sebabnya dia mengasingkan diri di sini. Dalam hal ini kau seharusnya dapat menduganya, bukan? Xiao Lai Hiat tidak menjawab, tapi dia tidak menyangkal. 20 tahun berselang, kakek itu belum tua, pada waktu itu tidak banyak jagoan dalam dunia persilatan yang sanggup menandingi kepandaian silatnya. Orang lain memang tidak bisa, tapi kau pasti bisa. Suara Xiao Lai Hiat kedengaran dingin dan menyeramkan. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh, biarpun tenaga dalamnya sudah punah, namun otaknya masih tetap dimiliki, otaknya justru merupakan harta karun yang tak pernah habis digali orang, di dalamnya terkandung pikiran, kecerdasan dan segala macam rahasia besar yang jauh lebih berharga daripada harta karun yang manapun. Lalu setelah memandang Chow Tang Lai dengan pandangan dingin, dia menambahkan, selama ini kau tak pernah membunuhnya, hal ini disebabkan dia masih sangat berguna bagimu. Chow Tang Lai segera termenung dan bungkam dalam 1000 bahasa, lama kemudian dia baru menghela napas panjang. Iya, benar. Akhirnya Chow Tang Lai mengaku, memang aku yang telah membunuhnya. Tangan Xiao Lai Hiat yang memegang peti segera mengepal kencang, seolah-olah setiap saat dia dapat menggerakkan petinya untuk melakukan pembunuhan. Sesungguhnya hingga saat ini pun, dia masih berguna sekali bagiku. Chow Tang Lai menghela napas panjang, sayang sekali saat ini sudah tiba saatnya untuk menghabisi nyawanya. Ia memandang sekejap ke arah peti yang berada dalam genggaman Xiao Lai Hiat, kemudian katanya pula, sekarang apakah kau pun sudah bersiap sedia untuk turun tangan menghabisi nyawaku? Iya, benar.
Sebelum kau turun tangan, dapatkah memberitahukan suatu hal lebih dahulu kepadaku? Soal apa? Benarkah kau hendak membunuhku untuk membalaskan dendam bagi kematiannya? Sebelum Xiao Lai Hiat menjawab pertanyaan itu, Cho Tang Lai telah menyangkalkan masalah tersebut lebih dulu. Kata Cho Tang Lai, sudah pasti bukan, dia berkata, kau tak akan membalaskan dendam bagi kematiannya, sebab dapat kulihat bahwa kau amat membencinya, jauh lebih benci daripada rasa bencimu terhadap siapapun, seandainya dia masih hidup, kau pun akan menghabisi nyawanya. Benar, ternyata Xiao Lai Hiat segera mengaku, andai kata dia belum mati, aku pun akan menghabisi nyawanya. Suaranya menjadi amat parau karena penderitaan. Namun sebelum aku turun tangan, pasti akan kutanyakan pula suatu hal kepadanya, suatu hal yang cuma dia saja yang bisa memberitahukan kepadaku, suatu hal yang cuma dia yang bisa memecahkan rahasia tersebut. Rahasia apa? Kau tak akan mengetahui apa yang hendak kutanyakan. Seandainya aku tahu, lantas bagaimana? Apakah kau pun bersedia melepaskan aku? Cho Tang Lai balas bertanya. Xiao Lai Hiat memandang ke arahnya dengan pandangan dingin dan ia tak berbicara apa-apa lagi, hanya helaan napas panjang bergema memecahkan keheningan. Sayang sekali, aku tidak mau, benar-benar tidak mau. Kalau begitu, sungguh pantas disayangkan. Persoalan apa yang sebenarnya ingin ditanyakan oleh Xiao Lai Hiat? Entah persoalan apapun itu, yang jelas saat ini sudah tidak penting lagi. Sekarang si kakek sudah mati, dalam dunia saat ini sudah tiada orang lagi yang dapat menjawab rahasia tersebut. Cho Tang Lai sudah pasti akan mati, siapapun seharusnya dapat melihat bahwa dia pasti akan mati. Xiao Lai Hiat sudah mulai membuka peti senjatanya. Senjata apakah yang paling menakutkan di dunia ini? Sebuah peti. Peti itu menakutkan, tapi orang yang membawa peti tersebut lebih menakutkan lagi. Kelopak mata Cho Tang Lai mulai berkerut kencang. Sepasang matanya sedang mengawasi orang itu, sementara peluh dingin bercucuran membasahi wajahnya, seluruh tubuhnya sudah mulai gemetar keras. Bluk! Akhirnya peti itu terbuka sebuah celah yang kecil. Sekecil lirikan mata seorang gadis yang cantik. Bab 13. Siapa yang jadi domba? Suma Caukun melarikan kudanya kencang-kencang menelusuri jalan raya yang menghubungkan Lok Yang dengan Tiang An. Kudanya dilarikan kencang-kencang dan binatang tersebut dapat berlari dengan penuh tenaga, sebab sepanjang jalan dia sudah 4 kali berganti kuda. Semua kuda yang dipergunakan rata-rata adalah kuda jempolan, kuda yang berlari kencang, sebab dia mengerti tentang kuda, dia pun bersedia membeli dengan harga yang tinggi. Sekarang dia harus buru-buru kembali ke Tiang An. 4 kali berganti kuda, setiap kali kuda yang diganti pasti roboh dan berbuih dari mulutnya. Keadaan Suma Caukun sendiri pun tak jauh berbeda, ia sudah lelah dan kehabisan tenaga, setiap saat tubuhnya dapat roboh ke tanah. Sebab dia harus secepatnya sampai kembali di Tiang An. Dalam hati kecilnya telah muncul suatu firasat jelek, dia seperti merasakan seseorang yang amat dekat hubungannya dengannya akan dibunuh seperti domba atau kerbau. Kota Tiang An semakin dekat. Perasaan Suma Caukun bertambah gundah dan kalut, firasat jelek yang menghampirinya makin lama semakin bertambah kuat. Dia seolah-olah telah melihat ada seseorang yang amat dekat dengannya telah tergeletak di tengah genangan darah dan sedang berteriak sambil meronta-ronta. Tapi dia tak dapat melihat siapa gerangan orang itu. Kali ini yang pasti mati di Tiang An adalah Ko Qianhui dan Cubong, sudah dapat diperhitungkan mereka tak akan bisa lolos dalam keadaan hidup. Tapi ia tidak menaruh perhatian terhadap mati hidupnya kedua orang ini, mereka bukan sanaknya juga bukan keluarganya. Bagaimana dengan Gowan? Mungkinkah Gowan? Hal ini mustahil rasanya. Gowan adalah seorang wanita, belum pernah mencelakai orang lain, lagi pula selama ini hidupnya terpencil, bagaimana mungkin dia bisa menemui bencana yang begini menakutkan? Atau jangan-jangan Cho Tang Lai? Hal ini pun jelas tak mungkin terjadi, dengan kecerdasan dan ilmu silat yang dimiliki Cho Tang Lai, entah dalam keadaan yang bagaimanapun gawatnya, sudah pasti ia dapat melindungi diri sendiri. Sekalipun dalam peristiwa kali ini pihak Toa Piao Kiok menderita kekalahan total, sudah pasti dia dapat meloloskan diri dan mundur dengan selamat. Kecuali beberapa orang ini, hampir boleh dikatakan tiada sanak keluarga yang dimilikinya lagi di dunia ini, lantas firasat yang jelek ini seharusnya terjatuh pada siapa? Suma Caukun tidak habis mengerti.
Tentu saja dia pun tak pernah akan menyangka kalau pada saat yang bersamaan Cho Tang Lai sedang berada dalam keadaan yang kritis, dia sedang menjadi domba yang akan dijagal orang. Cho Tang Lai memang seharusnya mati. Cho Tang Lai pun tahu belum pernah Xiao Lai Hiat gagal di dalam usahanya. Tapi Cho Tang Lai tidak mati. Blue. Bersamaan dengan terbukanya peti itu, jari jemari Xiao Lai Hiat yang lincah dan bertenaga sudah mulai melakukan sesuatu gerakan. Asalkan dia mulai melakukan gerakan, maka dalam waktu singkat beberapa macam lempengan baja yang berada dalam petinya akan berubah menjadi semacam alat senjata yang mematikan, sebuah senjata yang sanggup menaklukkan Cho Tang Lai. Tapi pada detik-detik yang terakhir itulah, mendadak jari tangannya menjadi kaku. Sekujur badannya seolah-olah ikut menjadi kaku. Lewat lama kemudian, ia baru mendongakkan kepalanya memandang wajah Cho Tang Lai. Walaupun paras mukanya tidak menunjukkan sesuatu emosi, namun sorot matanya memancarkan perasaan gusar dan sedih bagaikan binatang buas yang hampir mati di tangan pemburu. Cho Tang Lai pun sedang balas menatapnya. Mereka berdua saling berdiri berhadapan muka, tiada yang berbicara, pun tiada yang bergerak. Entah berapa saat lagi lewat, tiba-tiba dari jalan sempit di luar kebun sana bergema suara langkah kaki manusia, ternyata Cho Kim muncul pula di situ. Di belakangnya mengikuti 4 orang membawa peralatan arak, seorang membawa kopiah dan pakaian, sedang 2 orang menggotong kursi kayu cendana yang dilapisi kulit binatang. Cho Tang Lai segera mengenakan celana, memakai sepatu dan topi kulit, kemudian duduk di kursi berlapis kulit binatang dan meneguk secawan arak anggur. Setelah itu dia baru berkata sambil menghela napas panjang, begini baru rasanya nyaman dan segar. Xiao Lai Hiat tidak mendengar, juga tidak melihat, segala sesuatu yang berada di sekitar sana seakan-akan tidak terlihat dan terdengar lagi olehnya. Bila ada orang yang melihat keadaannya, sudah pasti mereka akan beranggapan apa yang dilihat tak lebih hanya suatu khayalan belaka. Kejadian seperti ini pada hakikatnya tak mungkin akan terjadi. Berhadapan muka dengan musuh yang paling menakutkan, soal mati dan hidup hanya selisih senapasan belaka, namun dia masih bisa bersikap santai, masih dapat menyuruh orang membawakan kursi, mengambilkan arak dan berganti pakaian. Bila seseorang yang masih waras otaknya, tak mungkin dia akan melakukan pekerjaan seperti ini. Tapi Cho Tang Lai telah melakukannya. Peti sudah dibuka, Xiao Lai Hiat juga tidak melakukan sesuatu tindakan lagi. Manusia yang misterius, tapi menakutkan itu seolah-olah datang dari neraka, dan sekarang seakan-akan sukmanya sudah dipanggil kembali ke neraka, sehingga dia telah berubah menjadi mayat kaku yang telah membatu. Cho Tang Lai menuang kembali secawan arak dan dihirup setegukan, kemudian ia baru berpaling dan bertanya kepada Cho Kim. Tahukah kau apa yang sesungguhnya telah terjadi? Tidak. Tahukah kau manusia macam apakah Xiao Xianseng ini? Sebelum Cho Kim menjawab, Cho Tang Lai telah menerangkan lebih jauh. Dia adalah seorang manusia yang luar biasa selama 2-30 tahun terakhir ini, paling tidak ada 4-50 orang jago yang paling hebat di dunia ini telah tewas di tangannya. Cho Kim tidak berbicara, dia hanya mendengarkan dengan seksama. Konon, peti yang berada di dalam cekalannya sekarang adalah senjata yang paling menakutkan di kolong langit. Cho Tang Lai berkata lebih jauh, aku selama ini tak pernah merendahkan kemampuan sendiri, tapi aku pun percaya bila dia turun tangan, aku akan berubah menjadi sesosok mayat. Dia memandang peti yang berada di tangan Xiao Lai Hiat sekejap, kemudian melanjutkan. Sekarang dia telah membuka peti itu, karena dia sebetulnya mau membunuhku, tapi hingga sekarang belum juga turun tangan, ternyata ia telah berubah menjadi orang bodoh yang berdiri melulu di sana sambil melihat aku minum arak, seolah-olah dia sudah lupa mau membunuhku. Xiao Lai Hiat tidak mendengar, biar apapun yang dikatakan Cho Tang Lai, dia seolah-olah tidak mendengar. Tiba-tiba Cho Tang Lai tertawa, kembali ia berkata, tentu saja dia bukannya tak berani membunuhku, manusia seperti aku, mungkin dalam pandangan Xiao Xianseng tak lebih hanya seekor anjing budukan. Ia berpaling ke arah Cho Kim dan bertanya lagi, tahukah kau, mengapa dia tidak membunuhku? Tidak, dia tidak membunuhku karena dia sudah tak mampu membunuhku lagi. Satu-satunya yang bisa dilakukan olehnya sekarang, adalah berdiri di sana, menunggu aku yang pergi membunuhnya seperti anjing, mungkin malahan lebih mudah daripada membunuh anjing. Sebenarnya kejadian seperti ini pun mustahil bisa terjadi. Tiada orang yang berani menghina dan mencemooh Xiao Lai Hiat di hadapannya,
Seperti juga dahulu tiada orang yang berani menghina dan mencemooh dirinya. Chokim, aku ingin bertanya kepadamu, tahukah kau apa sebabnya Xiao Xianseng yang tiada keduanya di kolong langit mendadak bisa berubah menjadi seekor anjing? Tidak, kau seharusnya dapat mengetahui akan hal ini, paling tidak pasti dapat mengetahui sedikit di antaranya, kata Cho Tang Lai dengan suara dingin, bila persoalan semacam ini pun tak bisa kau ketahui, mungkin untuk hidup sampai berumur 20 tahun pun sudah bukan hal yang mudah. Benar, paling tidak aku seharusnya dapat melihat sedikit tentang hal ini. Apa yang telah kau lihat? Mungkin Xiao Xianseng telah dikuasai seseorang dengan mempergunakan semacam cara yang istimewa, mungkin seluruh tenaga dalam yang dimilikinya sudah tak bisa dikerahkan lagi. Betul, sesungguhnya Xiao Xianseng adalah naga di antara manusia, bukan anjing, cuma Xiao Xianseng pun tahu, bila si naga mati, biarpun seekor naga sakti pun tak akan melebihi seekor anjing. Semua perkataan diutarakan dengan suara yang tenang, karena dia sedang membicarakan suatu kenyataan. Tapi anjing pun bisa mati. Tentu saja dapat mati, cepat atau lambat, dia bakal mati, tapi paling tidak dia masih hidup hingga sekarang, entah naga atau manusia atau anjing, bisa hidup beberapa saat lagi toh jauh lebih baik daripada mati seketika. Bila dia masih hidup berarti dia masih punya harapan, asal masih terdapat setitik harapan, maka kesempatan tersebut tak akan dilepaskan dengan begitu saja. Sayang sekali aku sudah tidak melihat dia mempunyai sesuatu harapan lagi, kata Cho Tang Lai lebih jauh, entah siapa saja yang terkena racun dupa kuncu hiang, mungkin dia tak akan mempunyai harapan apa-apa lagi. Dupa kuncu hiang. Persahabatan seorang kuncu selalu dilakukan dengan lembut dan halus, sama sekali tiada cacat dan tanda-tanda yang kurang sedap, begitu pula dengan kuncu hiang. Sama, lembut dan bening seperti air, tidak berbau, tidak berwarna, seindah dan selembut pualam, suara Cho Tang Lai kedengaran sama lembutnya, hanya ada satu perbedaan, kuncu hiang si lelaki sejati ini sesungguhnya hanya manusia munafik, dia amat beracun. Setelah tersenyum, terusnya, bila persahabatan kuncu lembut seperti angin mamiri, maka racun dari si manusia munafik pun selembut angin mamiri, tanpa disadari orang akan mabuk, satu kali mabuk, maka sukma serasa melayang meninggalkan raganya. Bagaimana mungkin Xiao Xianseng bisa terkena racun itu? Karena di dalam pandangan Xiao Xianseng, aku tak lebih hanya seekor anjing, lebih penurut daripada seekor anjing, di hadapan Xiao Xianseng ada sementara persoalan yang untuk dipikirkan saja tak berani kupikirkan, karena bila hal tersebut melintas di dalam benakku, tak urung paras mukaku pasti akan berubah dan sudah dapat dipastikan Xiao Xianseng akan dapat melihatnya. Cho Tang Lai memenuhi cawan araknya lagi. Sudah barang tentu Xiao Xianseng juga tak pernah menyangka kalau aku telah menyebarkan kuncu hiang di dalam saku sesosok mayat, bila Xiao Xianseng menghampiri mayat itu dan menggerakkan pakaiannya, kuncu hiang segera akan menghembus ke atas wajahnya. Selesai menghela napas dia meneruskan, tentunya Xiao Xianseng tak akan menyangka bukan, seekor anjing bisa melakukan perbuatan seperti ini. Benar, Chokim mengangguk, lain kali dan selamanya aku tak akan menganggap seseorang sebagai seekor anjing. Si kakek telah mati, rahasia yang paling ingin diketahui Xiao Lai Hiat juga turut mati bersama kematiannya. Ketika dia melihat kematian si kakek itu, tentu dia akan memeriksa apakah orang itu benar-benar telah mati. Dan apakah sebabnya dia mati? Untuk memeriksa sebab dari kematian seseorang, tak bisa disangkal lagi, dia tentu akan menggerakkan pakaiannya. Ko Tang Lai pasti sudah mengetahui dan memperhitungkan dengan tepat, asal Xiao Lai Hiat masih hidup, dia tentu akan datang, maka dia telah mempersiapkan kuncu hiang jauh sebelumnya. Sesungguhnya persoalan semacam ini merupakan suatu persoalan yang amat sederhana, sederhana sekali. Sedemikian sederhananya, sehingga menakutkan. Sekali lagi Cho Tang Lai berkata sambil menghela napas, semasa masih hidupnya dulu, si kakek ini bukan seorang lelaki sejati, siapa pula yang bisa menduga, setelah matinya, dia masih memiliki harumnya dupa kuncu hiang. Kemudian setelah menggelengkan kepalanya berulang kali, dia menambahkan, ada kalanya seorang kuncu pun menakutkan sekali. Apa yang dia ucapkan bukan kata-kata nasihat, lebih-lebih bukan falsafah hidup yang berguna bagi manusia. Apa yang dia katakan sekarang tak lebih hanya kata-kata yang sejujurnya. Senja itu Suma Chao Kun telah sampai di kota Tiang'an. Kota ini merupakan tempat yang paling lama ia berdiam,
sebagian besar jalanan di kota itu sangat dikenal olehnya, tapi sekarang kota itu kelihatan seperti telah berubah. Tiang'an yang kuno tak akan berubah, yang berubah sebenarnya adalah dia sendiri. Tapi dia sendiri pun tak dapat mengatakan di manakah letak perubahan tersebut, dia pun tak tahu sejak kapan telah berubah. Di saat dia melangkahkan kakinya menyelusuri jalan raya di kota Lokyang yang penuh dengan noda darah. Ataukah semenjak ia mendengar kisah pertarungan berdarah si sepatu paku dari si kulit kerbau? Bila seseorang baru bisa merangkak naik setelah melangkahi jenazah orang lain, sekalipun bisa merangkak sampai ke puncak pun, bukan suatu pekerjaan yang menggembirakan. Kini orang maupun kudanya sama-sama sudah lelah. Ketika kudanya dijalankan menyelusuri jalan yang terpencil di tepi kota, mendadak ia menangkap bayangan punggung seseorang yang sangat dikenalnya. Orang itu sudah berbalik memasuki bawah kota, lalu lenyap di balik kegelapan. Selama ini orang itu berjalan tanpa berpaling. Tapi Suma Chao Kun yakin seyakinnya, bahwa orang itu adalah Ko Qianhui. Sebelum dia mabuk oleh pengaruh arak, daya ingatan maupun ketajaman matanya jauh melebihi siapapun. Mengapa Ko Qianhui belum mati? Mengapa Cho Tang Lai melepaskan dirinya? Apakah pihak Toa Piao Kiok dan Hiong Sai Tong sudah terjadi bentrokan secara langsung? Suma Chao Kun ingin sekali menyusul ke depan dan bertanya kepada Ko Qianhui, tapi dia lebih terburu-buru ingin pulang, melihat apakah firasat jeleknya memang benar. Saat ini langit sudah menjadi gelap, tapi perasaannya sangat gundah dan gelisah. Berada dalam keadaan begini, siapa saja bisa jadi akan membuat kesalahan. Yang dia lihat mungkin saja bukan Ko Qianhui. Kalau toh Xiao Lai Hiat tidak tewas oleh pedang tetesan air mata, ini berarti Ko Qianhui pasti sudah mati. Asalkan sudah menerima surat perjanjian untuk membunuh orang, belum pernah Xiao Lai Hiat melepaskan korbannya dengan alasan apapun. Tentu saja dia pun tak akan membuat pengecualian bagi Xiao Ko. Xiao Ko tak lebih hanya seorang gelandangan yang sama sekali tiada hubungan apa-apa dengan dirinya. Xiao Ko sendiri pun tak mengerti apa sebabnya Xiao Lai Hiat tidak membunuhnya, bahkan dia sudah membantu Xiao Lai Hiat mencarikan berbagai alasan bagi dia sendiri itu. Dia benar-benar tak dapat menemukan sesuatu alasan pun yang bisa menjelaskan apa sebabnya Xiao Lai Hiat melepaskan dia pergi. Hingga kini ternyata dia masih bisa hidup, kejadian tersebut benar-benar suatu keajaiban. Suma Chao Kun pun tidak salah melihat, orang yang baru saja dijumpainya adalah Ko Qianhui. Xiao Ko sendiri juga melihat kalau Suma Chao Kun sedang melarikan kudanya kencang-kencang. Tapi dia memang sengaja menghindar, karena selain Cubong, untuk sementara ini dia tak ingin bertemu dengan siapa saja. Dia datang mencari Cubong, mencari di seluruh sudut-sudut yang gelap di dalam kota Tiang'an. Sekarang adalah saat yang paling gawat bagi Cubong, saat dia paling membutuhkan teman. Entah Cubong masih menganggapnya sebagai teman atau tidak, bagaimanapun juga dia tak dapat meninggalkan Cubong dengan begitu saja. Seandainya Cubong masih menemani Tiap Wu, bagaimana sikapnya setelah bersua dengannya nanti? Xiao Ko telah membayangkan pula situasi yang amat pelik itu, namun dia telah mengambil keputusan untuk menghadapi keadaan tersebut dengan berani. Langit semakin gelap. Bayangan kota Tiang'an yang gelap mulai menyelimuti Xiao Ko, perasaannya semakin gundah dan berat. Cubong adalah seorang lelaki sejati, berjiwa besar dan lebih mengutamakan kesetiaan kawan. Cubong sudah seharusnya memahami kesulitannya, seharusnya dapat memaafkannya. Tapi bagaimana dengan Tiap Wu? Sambil mengepalkan tinjunya, Xiao Ko maju ke muka dengan langkah lebar. Mendadak cahaya golok berkelebat lewat, sebilah golok yang amat besar dan bersinar tajam telah membacok tiba dari kegelapan. Ketika golok itu diayunkan ke bawah, tak disangkal lagi, dia memang berniat untuk membacok batok kepala tersebut, sehingga terbelah menjadi dua bagian. Tapi entah siapa saja yang bermaksud hendak membacok Xiao Ko hingga terbelah menjadi dua, jelas hal tersebut bukan suatu pekerjaan yang mudah. Apalagi dalam genggamannya masih membawa pedang. Bacokan golok itu tidak terlalu cepat, ilmu golok yang dipergunakan juga bukan ilmu golok yang mengejutkan. Sebetulnya secara mudah ia dapat meloloskan pedang untuk melancarkan serangan balasan dan menghabisi nyawa orang yang bersembunyi di balik kegelapan. Namun dia tidak meloloskan pedangnya. Sebab pada saat yang terakhir dia telah menyaksikan ikatan kain putih di atas kepalanya dan melihat pula paras mukanya. Orang ini bernama Ban Gou, termasuk seorang Hohan dalam perkumpulan Hiong Sai Tong,
termasuk juga salah satu dari ke-86 ksatria berani mati yang datang ke Tiang An kali ini. Sesungguhnya orang-orang itu tidak kenal dengannya, tapi sekarang semuanya adalah saudaranya, saudara yang sehidup semati dengan dirinya. Itu berarti bacokan tersebut sudah pasti telah salah membacok. Aku adalah Xiao Ko, Ko Qianhui. Begitu tubuhnya mengegos ke samping, bacokan tersebut segera mengenai sasaran yang kosong, mata golok yang membentur tanah dengan cepat memercikkan bunga api. Dari balik kegelapan, tampak ada sepasang mata yang merah memburu sedang melotot ke arahnya. Kau adalah Xiao Ko, aku memang tahu kau adalah Xiao Ko, tiba-tiba Ban Gou berteriak keras, nenek busukmu. Di tengah teriakan yang keras goloknya melepaskan bacokan lagi. Selain golok Ban Gou, masih terdapat beberapa bacokan lain. Beberapa bilah golok itu semuanya bukan golok mestika, si pemegang golok itu pun bukan jagoan yang hebat, namun setiap bacokannya justru mengandung rasa benci dan dendam yang membara, setiap orang seolah-olah berusaha untuk beradu jiwa. Xiao Ko bukan seorang manusia yang takut mati. Tapi Xiao Ko pun tak dapat mempergunakan pedangnya yang bisa menggorok leher orang-orang itu dalam sekejap mata, untuk menghadapi saudara-saudaranya, tapi dia pun tak ingin mati dalam bacokan golok orang lain. Walaupun pedang mestika belum diloloskan, namun dalam ayunan sarung pedangnya itu, golok pada berjatuhan ke tanah, sementara tangan yang memegang golok pun tak mampu diangkat kembali. Biarpun goloknya sudah dipukul, tangan menjadi kesakitan, namun orang-orang itu tidak malah mundur, sorot mata mereka tetap memancarkan kemarahan, perasaan benci dan dendam yang luar biasa. Bagus sekali orang Seko, anggap saja kau memang mempunyai kepandaian, teriak Ban Gou keras-keras, bila kau punya nyali, ayo habisi kami semua, bila masih ada yang tersisa, kau adalah anak jadah yang dipelihara anjing. Aku tidak mengerti, apa artinya kesemuanya ini. Xiao Ko dibuat gusar pula, sedemikian gusarnya, sampai gemetar keras seluruh badannya, aku betul-betul tidak mengerti. Kau tidak mengerti, kakek moyangmu. Kalau kau tidak mengerti, siapa pula yang akan mengerti? Teriak Ban Gou keras-keras, kami semua menganggap dirimu sebagai manusia, siapa tahu kau justru seekor binatang, lucu sekalian mati-matian beradu jiwa, sebaliknya kau si binatang kabur kemana? Apakah hendak mencuri bini orang lain lagi? Oh, sekarang aku baru memahami maksud kalian, tapi kalian tak bakal mengerti, ujarnya sedih, ada sementara persoalan yang tak mungkin bisa kalian pahami untuk selamanya. Lantas apa yang kau inginkan? Aku hanya berharap kalian membawaku untuk berjumpa dengan Cubong. Kau betul-betul bajingan yang tak tahu malu. Baru kau kembali meloncat-loncat ke gusaran, kau masih mempunyai muka untuk bertemu dengannya. Aku harus pergi menjumpainya, kata Xiao Ko sambil menahan diri, kalian harus membawaku ke sana. Baik, Lo Chu akan membawamu ke situ. Tiba-tiba seorang lelaki kekar melompat ke depan dan menumbuhkan kepalanya di atas dinding kota. Seketika itu juga batok kepalanya yang besar hancur berantakan, darah dan isi benak pun berhamburan di mana-mana. Memandang darah segar yang bercucuran, hati Xiao Ko menjadi dingin, sebaliknya Ban Gou berteriak keras, kau masih ingin bertemu dengannya? Apakah ingin membuatnya mati karena gusar? Baik, aku akan membawamu ke situ. Dia pun menumbuhkan batok kepalanya ke atas dinding kota. Tapi Xiao Ko sudah mempunyai pengalaman sekarang, dia segera menarik tangannya dan membantingnya ke tanah, kemudian tanpa berpaling dia membalikkan badan dan berlalu dari situ. Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Dia tidak mengucurkan air mata. Air matanya kini sudah melebur ke dalam darahnya. Oh, oh, oh.